Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadia dengan NIM 19051060. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya di mata kuliah Hukum Jaminan. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan asas pemisahan vertikal dan asas pemisahan horizontal dalam UU PA? Asas pemisahan horizontal adalah asas yang memisahkan tanah dan segala benda yang melekat pada tanah tersebut. Sedangkan asas pemisahan vertikal adalah asas pemilikan tanah dan segala benda yang melekat padanya sebagai satu kesatuan yang tertancap menjadi satu. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan privilege dalam KUH Perdata dan berikan contohnya. Jadi, privilege atau hak istimewa sosial merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Hak privilege dapat muncul dari hasil stratifikasi sesuai dengan adanya perbedaan akses untuk memperoleh barang dan mendapatkan layanan yang sama. Privilege yang terikat erat dengan diskriminasi serta muncul karena adanya kesenjangan ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan sosial. Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa merupakan suatu hak yang didahulukan. Hak privilege bisa kita lihat dalam pasal 1134 KUH Perdata, yaitu suatu hal yang aneh oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perjanjian pinjaman uang, perjanjian gadai, perjanjian fidusia, dan perjanjian dan hak tanggungan disertai contohnya. Surat perjanjian pinjaman uang adalah persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak dan kedua pihak tersebut bersepakat untuk menaati hal-hal yang disebutkan di dalam surat perjanjian. Bukti tertulis akan menunjukkan keinginan kedua pihak untuk saling berjanji dalam melaksanakan suatu hal, yakni peminjaman uang. Nah, selanjutnya perjanjian gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur. Kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya, dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Selanjutnya, perjanjian fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia bahwa suatu benda tertentu diserahkan atau akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu yang bisa berupa hutang atau kewajiban atas pembayaran sejumlah uang ataupun kewajiban atau prestasi lain. Selanjutnya, perjanjian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti bahwa jika debitur cedera janji, kreditor pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pertanyaan yang keempat, jelaskan macam-macam bank garansi serta perbedaannya dengan jaminan perseorangan. Yang pertama, debit bond atau lender bond merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk mengikuti suatu lelang atau tender. Dasar penerbitannya adalah undangan tender. Yang kedua, performance bond merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah atas permintaan nasabah untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek atau pengadaan barang. Dasar penerbitannya adalah pengumuman pemenang tender, surat perintah kerja, purchase order, dan surat perjanjian borongan. Yang ketiga, ada advance payment bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk penarikan uang muka atas suatu pekerjaan atau pengadaan. Dasar penerbitannya adalah kontrak kerja, surat perjanjian kerja, dan surat perjanjian borongan. Yang keempat, ada retention bond, merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas pemeliharaan perawatan setelah suatu pekerjaan atau proyek selesai. Dasar penerbitannya adalah kontrak kerja, surat perjanjian kerja, surat perjanjian borongan, berita acara serah terima, dan adendum kontrak. Dan yang kelima, ada purchasing bond,
merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah sebagai jaminan atas terlaksananya suatu pembelian barang. Dasar penerbitannya adalah purchase order dan kontrak jual beli. Ada payment bond merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah, misalkan untuk persyaratan pembayaran ke supplier dalam suatu sistem keagenan atau distributor barang dan jasa. Dasar penerbitannya adalah suatu pengangkatan atau penunjukan keagenan atau distributor dan permintaan penerbitan bank garansi dari pabrik. Dan yang ketujuh ada custom bond merupakan bank garansi yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah, misalkan menangguhkan bea masuk barang selagi menunggu keputusan dari Departemen Keuangan atau Ditjen Bea dan Cukai yang membebaskan bea masuk atas barang tersebut. Dasar penerbitannya adalah surat keputusan Departemen. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan resi gudang dan proses terjadinya resi gudang tersebut dan jelaskan dengan contoh. Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang itu. Ini hanya berlaku kalau semua persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang sistem resi gudang sudah dipenuhi. Mekanisme resi gudang dilihat dari subjek-subjek yang terlibat di dalam transaksi awal resi gudang ini. Setidaknya ada dua pihak. Pertama, pemilik barang. Dia adalah orang atau individu atau korporasi yang menyimpan barangnya dalam jangka waktu tertentu minimal 3 bulan di dalam gudang. Juga adalah orang yang pertama kali akan menjadi pemegang dokumen yang disebut resi gudang tersebut. Dan yang kedua adalah pengelola gudang atau individu atau korporasi. Tentu tidak semua orang yang memiliki gudang dapat begitu saja menerbitkan resi gudang yang layak digunakan sebagai instrumen keuangan atau pembiayaan. Hanya pengelola yang sudah mendapatkan izin atau persetujuan dari Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang boleh menerbitkannya. Badan ini sekarang diberi nama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, yaitu suatu badan di bawah Menteri Perdagangan. Pengelolaan gudang adalah pengusaha yang bergerak di bidang pergudangan. Ringkasan dari paper saya yaitu pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir pembuatan atau pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notaril dan terus dipertegas dengan pendaftaran dari akta perjanjian tersebut. UUJF telah berupaya memberikan suatu teknik perlindungan bagi kepentingan kreditur. Hanya disayangkan sistem tersebut tidak diaplikasikan dengan menegaskan secara konkret dalam suatu sistem pelaksanaan perlindungan melalui eksekusi terhadap jaminan fidusia yang pada akhirnya memberikan pilihan bagi kreditur untuk menempuh jalan damai yang berarti memberikan tambahan biaya lain dan memberikan apresiasi yang buruk dan tidak memaksimalkan menyangkut perlindungan hukum bagi kreditur. Adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan atau undang-undang jaminan fidusia yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanaan eksekusi. Padahal objek jaminan fidusia menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan. Selain itu sering dalam suatu perjanjian jaminan fidusia tidak adanya penegasan, perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Selanjutnya, perlindungan hukum yang diperoleh kreditur dalam hal benda jaminan beralih adalah wajib didaftarkan sesuai bunyi pasal 3 dan tertuang dalam ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Fidusia. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penerima fidusia adalah mewajibkan kepada debitur supaya menyediakan jaminan pengganti yang setara nilainya serta perubahan data mengenai penggantian jenis barang jaminan wajib didaftarkan. Demikianlah presentasi jawaban UAS saya di mata kuliah Hukum Jaminan. Jika ada kata-kata saya yang kurang jelas dalam penyampaian jawaban UAS, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.